Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Fadlan Habibi, mahasiswa dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, identitas nasional dan demokrasi Indonesia. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang pembangunan IKN. Pemerintah Indonesia memutuskan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara. Keputusan ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, kepadatan Jakarta yang berlebihan serta kerentanan terhadap bencana alam seperti banjir dan penurunan muka tanah. Yang kedua, kesenjangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Yang ketiga, perlunya ibu kota baru yang mencerminkan semangat berkelanjutan, pemerataan dan modernisasi. Yang kedua, saya akan menjelaskan lokasi dan konsep IKN. Pertama, nama resmi Ibu Kota Nusantara atau IKN. Luas wilayah sekitar 256.000 hektar. Konsep kota hijau, lebih dari 60% wilayah akan berupa hutan dan ruang terbuka hijau. Kedua, Smart City, menggunakan teknologi canggih untuk pengelolaan kota. Yang ketiga, Sustainable City, mengutamakan pembangunan berkelanjutan dan energi terbarukan. Yang ketiga, tahapan pembangunan IKN. Tahapan pembangunan IKN dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama itu dari tahun 2022 sampai tahun 2024. Pembangunan infrastruktur dasar, jalan, sanitasi, air bersih dan energi. Yang kedua, pembangunan istana presiden, kantor-kantor kementerian dan perumahan aparatur sipil negara atau ASN. Soft launching direncanakan pada 17 Agustus 2024 dengan upacara HUT RI dilaksanakan di IKN. Tahap kedua dan seterusnya yaitu dari tahun 2025 sampai 2045. Pengembangan kawasan pusat pemerintah secara penuh, pembangunan zona pendidikan, teknologi, ekonomi dan budaya, menjadikan IKN sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan nasional baru. Yang keempat, investasi dan pendanaan. Pemerintah mengandalkan skema APBN plus investasi swasta dan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Yang kedua, investasi diarahkan pada sektor properti, energi, teknologi dan infrastruktur publik. Nah, yang kelima atau yang terakhir, tantangan pembangunan IKN. Yang pertama, ada pendanaan yang besar dan bergantung pada minat investor. Yang kedua, pengelolaan lingkungan, terutama pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, sosialisasi dan relokasi penduduk lokal agar tidak terpinggirkan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan identitas nasional. Identitas nasional Indonesia merujuk pada jati diri bangsa yang terbentuk dari keberagaman budaya, sejarah, perjuangan dan nilai-nilai dasar kebangsaan. Yang pertama, komponen identitas nasional. Yang pertama ada Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan persatuan dalam keberagaman. Bahasa Indonesia yaitu sebagai bahasa pemersatu. Yang terakhir ada simbol negara seperti Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bendera merah putih. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya identitas nasional untuk sebuah negara, yaitu menjadi alat pemersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, mendorong rasa bangga dan cinta tanah air, memberi arah dalam menghadapi globalisasi dan perubahan nasional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah, keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam bingkai nilai-nilai lokal. Yang pertama ada ciri demokrasi Indonesia, yaitu pemilihan umum langsung, bebas dan adil untuk memilih presiden, legislatif dan kepala daerah. Yang kedua, sistem multipartai yang memberi ruang berbagai aspirasi politik. Yang ketiga, kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang dijamin oleh UUD 1945.
Terakhir ada mekanisme check dan balance antar lembaga negara. Nah, selanjutnya ada tantangan demokrasi. Yang pertama ada politik identitas dan polarisasi. Yang kedua korupsi dan politik uang. Yang terakhir masih terbatasnya partisipasi warga dalam pengambilan keputusan publik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang perkembangan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan, identitas nasional dan demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.